Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ingin mencoba menerangkan kembali yang prosit hasil dari evaluasi pembelajaran kemarin. Ternyata teman-teman ini masih banyak yang bingung, hampir mayoritas bingung terkait buat bikin tujuannya. Mudah-mudahan yang bingungnya tinggal yang tujuannya aja ya. Walaupun kemarin suaranya sempat kecil, tapi setelah saya baca resumnya, untuk teori Pritzker-nya sendiri sudah banyak yang paham, walaupun banyak kesamaan di antara file-file di 6 kelas tersebut, tetapi banyak yang masih oriental, masih murni. Jadi saya anggap sepertinya teori proses tidak perlu diulang. Saya hanya mengulang yang terjadi banyak kesalahannya itu dalam pembuatan tujuannya. Jadi yang tujuannya banyak yang salah. Sebenarnya how much-nya itu kemana sih, sebenarnya what-nya itu apa sih, itu kayaknya masih ada salah. Jadi dari sini langsung aja saya masuk ke tujuannya dan penambahan teori prosesnya yang kemarin masih kurang ya. Oke, lanjut. Saya cari dulu file apa namanya ini ya. Oke, yang kemarin ya. Jadi preset itu sampai tujuan. Nah, kemarin yang di sini nih, tujuannya banyak yang masih salah. Salahnya mungkin bingung lebih tepatnya ya. Nggak apa-apa, bingung itu adalah proses dari pembelajaran. Jadi kalau nggak bingung berarti nggak berpikir. Oke, jadi who-nya sih rata-rata benar. Jadi siapa yang diharapkan untuk berubah. Kemudian what itu apa? Sebenarnya apa tindakan tindakan atau perubahan perilaku atau praktik kesehatan yang diharapkan yang dicapai. Kemarin kebanyakan mayoritas adalah langsung ke perilaku, padahal yang saya minta adalah tujuan pembelajaran. Nah, berarti bukan perilaku. Nanti kita lihat ya. Tujuan pendidikan yang saya minta kemarin, bukan tujuan perilaku. Jadi dari situ pun saya bisa menyimpulkan, mungkin saja teman-teman banyak yang tidak mendengarkan videonya hingga selesai dan langsung saja melihat PowerPoint-nya. Jadi ketika tidak mendengarkan penjelasannya hingga selesai, pasti akan bingung, ini tujuannya yang diminta apa. Nah, jadi biasakan untuk mendengarkan presentasi hingga akhir. Jadi yang tugas kemarin yang saya minta adalah tujuan pendidikan. Nah, jadi walaupun di sini tertulisnya adalah tindakan apa atau perubahan perilaku apa atau praktik kesehatan apa yang ingin dicapai, tetapi untuk perilaku pendidikan tidak langsung berujung kepada perilaku. Jadi kalau perilaku itu ada 3 komponennya ya. Ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan akhirnya pada jangka panjangnya itu membentuk suatu perilaku. Nah, kemudian how much-nya juga kemarin banyak yang salah. How much-nya ini akan nyambung ke depan. Nah, tapi intinya kalau what-nya salah, akhirnya how much-nya salah. Jadi gini, kalau ini presentasi sebelumnya, saya cuman menampilkan 2 contoh tujuan ya kan, yang ini dengan yang ini, yang kemarin. Kalau kemarin temanya tentang TBC. Nah, yang saya minta tugas kemarin adalah tujuan pendidikan kesehatan. Jadi kesini nih rujukannya. Kalau kemarin tentang pengobatan TBC yang tuntas sampai 60%. Jadi bukan pengobatan TBC-nya yang tuntas 60%, tapi pengetahuannya yang meningkat sebanyak 60%. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang imunisasi dasar lengkap sebanyak 60%. Yang meningkat apa 60%? Pengetahuan. Tapi kan lucu kalau saya bilang meningkatkan pengetahuan menjadi 60% tentang imunisasi dasar lengkap, makanya ditaruhnya di belakang. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang imunisasi dasar lengkap sebanyak 60%. Jadi yang meningkat sebanyak 60% itu apa? Pengetahuan.
itu tujuan pendidikan. Yang kemarin teman-teman banyak buat, ada 2 versi yang salahnya setelah saya analisis. Jadi ada yang salahnya di sini, ada yang salahnya di sini. Jadi kemarin contohnya nggak saya screenshot ya. Jadi meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang imunisasi dasar lengkap sebanyak 60% setelah ini. Tapi bukan pengetahuan, tapi perilaku. Nah, kalau perilaku yang meningkat itu menjadi tujuan perilaku kesehatan. Sedangkan kemarin saya mintanya pendidikan kesehatan karena saya baru banyak menjelaskannya di prinsip. Kalau yang berubah perilaku itu masuknya ke tujuan perilaku dan kalimatnya pun berbeda. Meningkatkan perilaku imunisasi dasar lengkap 60% sebanyak 60% setelah promosi kesehatan. Yang meningkat adalah perilakunya sebanyak berapa? 60%. Sedangkan yang atas adalah pengetahuan, itu tujuan pendidikan. Yang ini tujuan perilaku. Kalau masih ingat fasenya, fase ini tujuan itu turun pada fase kelima. Jadi di fase kelima itu kita merumuskan tujuan pendidikan dan tujuan organisasional atau tujuan advokasi. Nah, ini kalau advokasi. Nah, yang 2 kemarin saya tampilin adalah tujuan pendidikan dan tujuan organisasional atau tujuan advokasi. Nah, ini sama-sama ujung akhir dari prinsip atau adanya ini di fase kelima. Makanya seperti ini terbentuknya suatu kebijakan. Buatnya apa? Kebijakan tentang imunisasi. How much-nya berapa? Terbentuk. Nah, kalau terbentuk tuh pasti ada satu, karena kebijakan tidak berupa persentase tapi berbentuk ada atau tidak kan. Nah, kemudian yang perilaku ini nanti kita lihat di fase berikutnya ya. D itu ada di sini. Oke, nanti saya jelasin dulu. Jadi dari teori si proset ini kita bisa bikin jadi kita akan menghasilkan 4 tujuan sebenarnya. Tujuan pendidikan, tujuan advokasi, yang mana 2 ini adalah hasil dari asesmen fase 5. Kemudian ini tujuan perilaku, yaitu hasil asesmen dari fase 3. Kemudian tujuan program promosi kesehatan ini merupakan asesmen dari fase 1 dan 2. Ini tujuan perilaku adalah asesmen dari nomor 3. Kalau pendidikan dan advokasi ini asesmen dari fase 4 dan 5, Pendidikan kesehatan itu adalah hasil dari asesmen fase 4 dan 5. Yang perilaku fase 3 dan ini fase 1 2. Nah, kalau program promosi kesehatan, kalau kemarin juga kalau nggak salah ada tuh. Tujuannya meningkatkan program promosi kesehatan di kelompok PSK kalau nggak salah. Nah, itu bukan. Itu tujuan program promosi kesehatan. Meningkatkan cakupan ASI menjadi 80%, cakupan imunisasi menjadi 80%, atau menurunkan kasus kematian menjadi 0%. Nah, itu semua adalah tujuan promosi kesehatan. Jadi kemarin ada juga nih, ini keluar nih, menurunkan kematian ibu hamil menjadi 0% di desa X. Nah, itu bukan tujuan pendidikan, itu tujuan program promosi kesehatan. Jadi kalau Germas, contohnya nih Germas itu ada tujuannya tentang menurunkan angka kesakitan atau angka kematian disebabkan hipertensi atau yang disebabkan obesitas, dan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat Indonesia. Itu ada di mana? Di tujuan program kesehatan.
Itu kan tadi. Nah, kalau yang kemudian mundur dulu sebelum mencapai tujuan program promosi kesehatan, mundur dulu, harus apa? Mencapai apa? Harus mencapai tujuan perilakunya. Kalau mau menurunkan hipertensi, menurunkan obesitas, berarti perilakunya yang dituju adalah aktivitas fisik. Maka program-programnya adalah aktivitas fisik. Tujuannya untuk meningkatkan perilaku aktivitas fisik. Nah, meningkatkan perilaku aktivitas fisik itu bisa dua akarnya atau penyebabnya. Kita bisa meningkatkan pendidikannya atau melakukan advokasi kesehatan. Jadi, agak back lagi ke depan ya. Kalau di bagannya, kalau di bagian yang sini, akhirnya tujuan dari pendidikan kesehatan itu tadi saya bilang hasil asesmen dari fase 4 dan 5. Itu menghasilkan tujuan pendidikan. Asesmen dari fase 3 akan menghasilkan tujuan perilaku. Sedangkan asesmen nomor 1 dan 2 akan menghasilkan tujuan program promosi kesehatan. Nah, ini nanti yang mana dia tuh saling berkaitan. Tujuan yang program promosi kesehatan di fase 1 2 tidak akan tercapai ketika tujuan perilakunya tidak tercapai. Tujuan perilaku di fase 3 tidak akan tercapai ketika tujuan pembelajaran atau tujuan organisasional atau advokasi kesehatan di asesmen fase 4 dan 5 itu tercapai. Jadi itu adalah suatu kesinambungan. Bagaimana kita mengukur suatu ketercapaian tersebut? Maka adanya lah fase prosit yang di dalamnya adalah evaluasi. Ini dia. Nah, jadi tujuan pendidikan tuh evaluasinya di sini nih. Meningkat nggak pengetahuannya, enabling, reinforcing-nya. Kemudian yang perilaku tuh di sini, di behavior-nya, berubah nggak perilakunya. Terus yang program promosi kesehatan itu di sini nih, di outcome evaluasi. Meningkat nggak kesehatannya, tercapai nggak cakupannya, akhirnya sosial benefitnya tercapai atau enggak. Jadi seperti itu. Jadi makanya nih di fase prosit ada proses evaluasi, ada impact evaluasi, ada outcome. Jadi kalau kita mau evaluasi harus ada tujuannya tercapai atau enggak, indikatornya tercapai atau enggak. Oke, sekian tambahan teori prosit dan positnya, semoga bisa meluruskan apa yang salah kemarin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.